Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Guru SMK Muhammadiyah Waisulan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan lanjutkan untuk pembahasan mengenai pembukuan tentang pengeluaran kas pada perusahaan manufaktur. Di mana untuk jurnal pengeluaran kas samanya dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur pada prinsipnya sama. Di mana untuk pembukuan pengeluaran kas itu sendiri, itu yang pertama dibutuhkan dokumen transaksi. Kemudian setelah adanya dokumen transaksi, maka dari dokumen itu kita analisis, dan setelah selesai analisis barulah kita masuk ke dalam tahapan jurnal atau kita jurnal. Nah, untuk jurnal itu sendiri, jika perusahaan yang menerapkan sistem jurnal itu adalah perusahaan yang skalanya kecil atau perusahaan mikro atau menengah ke bawah, maka akan digunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi yang ada. Tetapi untuk perusahaan yang menengah ke atas atau perusahaan yang mempunyai skala yang besar, ini pastinya harus menggunakan yang namanya jurnal khusus. Di mana untuk jurnal khusus itu sendiri itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi pengeluaran kas yang sifatnya tunai. Nah, kemudian untuk contoh transaksi pengeluaran kas itu sendiri pada perusahaan manufaktur ini biasanya yaitu pengeluaran dalam pembelian bahan baku, kemudian transaksi pengeluaran untuk pembayaran biaya tenaga kerja langsung, pengeluaran kas untuk pembayaran BOP, dan pengeluaran kas untuk pembayaran biaya lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk pembelian bahan baku sendiri itu akan digunakan sistem periodik dan perpetual, di mana jika ada transaksi pembelian secara tunai, jika digunakan sistem periodik, maka pada saat pembelian bahan baku itu akan dicatat dengan akun atau akan digunakan akun pembelian bahan baku, sehingga jurnalnya adalah pembelian bahan baku pada kas. Sedangkan untuk sistem perpetual sendiri, jika ada pembelian bahan baku maka akan dicatat menjadi persediaan bahan baku, sehingga jurnalnya adalah persediaan bahan baku di debit, kasnya di kredit. Baiklah, ini adalah format dari jurnal pengeluaran kas itu sendiri. Yang pertama di situ pasti harus disebutkan ada nama perusahaannya apa, kemudian keterangan jurnalnya, jurnal pengeluaran kas, kemudian ada bulan dan tahun transaksi. Nah, formatnya yang pertama ada tanggal, di sini digunakan untuk mencatat tanggal transaksi dan bulannya serta tahunnya. Kemudian keterangannya di sini adalah jika kita melakukan pembelian secara tunai, kemudian pembelian bahan baku, maka untuk keterangan ini dicatat adalah nama suppliernya. Tapi jika selain transaksinya adalah transaksi seperti pelunasan utang dagang dan pembelian bahan baku secara tunai, maka bisa diisi dengan keterangan biaya itu sendiri. Nah, untuk kolom utang dagang ini adalah kolom yang digunakan atau diisi jika perusahaan mengeluarkan uang itu untuk membayar utang dagang. Dan kemudian ada kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi ini adalah kolom untuk mengisi nama akun atau digunakan untuk mencatat selain untuk pembayaran utang dagang. Misalnya di sini adalah untuk membayar biaya tenaga kerja langsung, untuk membayar biaya asuransi dan sebagainya. Sedangkan di kolom kredit ini ada kolom kas dan ada kolom potongan pembelian. Kolom kas sendiri diisi adalah nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam membayar beban maupun utang dagang. Sedangkan potongan pembelian ini digunakan untuk menghitung jika pada saat kita membayar atau jika ada transaksi pembelian secara tunai, di situ ada potongan pembelian. Baiklah, sekarang kita lanjut pada contoh soal pembelian tunai yang di sini akan saya catat dengan menggunakan sistem periodik. Baiklah, pada contoh soal
pada tanggal 5 Maret 2020, PT Buana membeli bahan baku secara tunai sebanyak 200 gulung kain dengan harga per gulungnya itu adalah 1.500.000 dengan PPN 10%. Ini adalah contoh pertama. Baiklah, cara menginputnya atau cara menjurnalnya. Yang pertama adalah jika kita mencatat dengan menggunakan sistem periodik. Yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya. Di sini ada tanggal 5, kemudian keterangannya di sini adalah pembelian tunai. Nah, untuk akun sendiri karena ini sistemnya periodik, maka pada saat pembelian bahan baku maka di sini akan digunakan akun pembelian bahan baku dengan nilai pembeliannya di sinilah tinggal dikalikan saja 200 gulung ini dikalikan dengan nilai harga per gulungnya yaitu 1.500.000 sehingga di sini ketemulah nilai sebesar 300 juta. Kemudian yang kedua, selain kita mencatat nilai pembeliannya, kita akan coba menghitung PPN 10%-nya ini. Jadi 10% ini bisa kita hitung dari nilai pembeliannya yaitu 300 juta. Jadi 10% dikalikan 300 juta itu ketemunya adalah 30 juta. Di sini untuk nama akunnya sendiri adalah PPN masukan. Nah, sehingga untuk mencatat berapa nilai kas yang dikeluarkan pada tanggal 5, ini kita bisa tambahkan nilai pembelian ditambah dengan PPN masukan sehingga kas yang dikeluarkan pada saat pembelian tunai itu sebesar 330 juta. Itu contoh yang pertama. Oke, untuk contoh yang kedua, pada tanggal 8 Maret 2020, PT Buana membeli bahan baku secara tunai sebanyak 100 gulung kain dengan harga per gulung kain itu adalah 1.600.000, PPN 10%, dan di sini ada ongkos angkut 100.000. Oke, sekarang kita isi, tanggalnya kita masukkan tanggal 8, kemudian di sini masih dengan pembelian tunai. Kemudian nama akunnya jangan lupa karena ini sistem yang digunakan adalah sistem periodik, maka pada saat pembelian bahan baku ini akan dicatat dengan akun pembelian bahan baku. Oke, untuk nilai pembelian bahan bakunya sendiri ini kita hitung 100 gulung ini dikalikan dengan harga per gulungnya 1.600.000 sehingga di sini totalnya adalah 160 juta. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan cari PPN 10%-nya. Samanya dengan soal yang pertama, 10% ini dikalikan dengan nilai pembeliannya yaitu 160 juta. Jadi 10% dari 160 juta ini ketemu nilai 16 juta. Di sini untuk nama akunnya adalah PPN masukan. Nah, di sini ada beban ongkos angkut atau ada beban ongkos angkut. Berarti di sini kita gunakan beban angkutnya. Kemudian nilainya adalah 100.000 sehingga pada saat transaksi pembelian tanggal 8 untuk pembelian tunai yang dikeluarkan kasnya adalah 160 juta ditambah 16 juta ditambah beban angkut sebesar 100.000 sehingga yang dikeluarkan kas pada tanggal 8 itu sebesar 176.100.000. Ini untuk contoh pembelian bahan baku dengan menggunakan sistem periodik. Baik, selanjutnya adalah kita akan coba bahas mengenai jika ada pembelian tunai bahan baku akan dicatat atau jika sistem yang digunakan adalah perpetual. Di sini contohnya adalah pada tanggal 5 Maret 2020 PT Buana membeli bahan baku secara tunai sebanyak 200 gulung kain dengan harga 1.500.000 dan PPN-nya adalah PPN-nya 10%. Baik, sama halnya dengan sistem periodik di sini cara mengisinya sama, hanya perbedaannya adalah pada kolom nama akunnya. Jika di dalam sistem periodik ada pembelian bahan baku, di situ dicatat sebagai pembelian bahan baku, maka di dalam sistem perpetual pada saat pembelian bahan baku maka akan dicatat menjadi persediaan bahan baku atau akun yang digunakan adalah akun persediaan bahan baku. Dengan jumlahnya di sini kita hitung saja bahwa tadi adalah yang kita beli adalah 200 gulung di mana per gulungnya adalah 1.500.000 sehingga ketemulah nilai pembelian sebesar 300 juta. Kemudian kita hitung PPN-nya 10%, ini dihitung dari nilai pembeliannya 300 juta. Di sini ketemulah nilai PPN 30 juta. Di sini nama akunnya adalah PPN masukan. Oke. Kemudian di sini yang dikeluarkan kas
ini adalah jumlah nilai persediaan ditambah dengan nilai PPN, sehingga dikeluarkanlah di situ kas sebesar 330 juta untuk pembelian tanggal 5. Kemudian yang kedua, pada tanggal 8 Maret 2020 PT Buana membeli bahan baku secara tunai sebanyak 100 gulung kain dengan harga 1.600.000, PPN 10% dengan ongkos angkut 100.000. Ini masih sama dengan yang tadi. Yang pertama adalah kita masukkan tanggalnya dulu, kemudian di sini masih dengan pembelian tunai. Oke, di sini perbedaannya sekali lagi, jika ada pembelian bahan baku, jika sistem yang digunakan adalah sistem perpetual, maka akun yang digunakan adalah akun persediaan baku. Dengan nilai pembelian di situ adalah 160 juta, masih sama dengan tadi ya. Ini kalikan saja 100 gulung dikalikan per gulungnya 1.600.000. Dengan PPN masukan sebesar 10% itu dari 160 juta ketemunya adalah 16 juta. Ditambah dengan ongkos angkut di sini adalah sebesar 100.000, sehingga yang dikeluarkan kas untuk pembelian tunai tanggal 8 itu sebesar 176.100.000. Itu dihitung dari nilai pembeliannya ditambah PPN dan ditambah beban angkut. Oke, itu perbedaan sistem periodik dengan sistem perpetual, hanya di nama akunnya saja. Sekali lagi, jika sistem periodik yang kita pakai, maka pada saat pembelian ini akan dicatat dengan akun pembelian bahan baku, sedangkan pada sistem periodik jika ada pembelian bahan baku maka akan dicatat nama akunnya dengan persediaan bahan baku. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal yang lain. Ini adalah contoh soal jika ada pembayaran BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, di mana untuk biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan proses pembuatan produk. Ya, contohnya di sini yang saya ambil adalah contoh dalam perusahaan garment. Nah, untuk contoh perusahaan garment atau kain gitu, contoh biaya tenaga kerja langsung adalah misalnya adalah gaji tukang jahit, kemudian gaji tukang obras dan lain-lain. Dan di perusahaan manufaktur itu pencatatan biaya tenaga kerja langsung ini melalui 4 tahapan, di mana untuk tahapan yang pertama ini adalah tahapan pendistribusian gaji dan upah, yang pada tahap ini akan atau akun beban gaji itu akan timbul, atau beban dan upah itu akan timbul. Kemudian yang kedua itu adalah pembuatan bukti kas keluar. Nah, pada tahapan ini akun beban gaji dan upah itu akan dipindahkan ke akun utang gaji dan upah, sehingga pada saat membayar gaji dan upah itu di tahapan ketiga itu sudah tidak ada lagi akun beban gaji dan upah, tetapi kita akan menggunakan akun pembayaran utang gaji dan upah. Kemudian pada tahapan yang terakhir adalah tahapan penyetoran PPh karyawan ke kas negara. Baiklah, ini adalah contohnya pada tanggal 25 Maret 2020 dibayar gaji dan upah tukang jahit sebesar 5 juta. Oke, sekarang kita coba input transaksi ini. Yang pertama adalah tanggal 25, jangan lupa di sini keterangannya adalah pembayaran gaji dan upah. Oke, di sini untuk akunnya sendiri akan masuk di kolom serba-serbi. Kenapa? Karena ini adalah bukan pembayaran utang dagang, sehingga dia akan masuk ke dalam kolom serba-serbi dengan nama akun di sini adalah utang gaji dan upah. Ya, perlu saya ingatkan saya lagi, jika ada pembayaran utang gaji, maka di situ bukan beban lagi disebutkan, tetapi di situ sudah menjadi utang gaji dan upah dengan nilai besarnya adalah 5 juta, sehingga pada tanggal 25 ini kas mengeluarkan untuk membayar utang gaji dan upah sebesar 5 juta rupiah. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh pengeluaran biaya overhead pabrik. Nah, untuk pengeluaran biaya overhead pabrik itu sendiri itu adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, tapi ada kaitannya dengan proses produksi atau ada kaitannya dengan pabrik. Jadi
Contohnya kategori BOP atau biaya overhead pabrik ini adalah pertama adalah jika ada pembayaran listrik pabrik, kemudian pembayaran asuransi pabrik, dan pembelian bahan penolong dan sebagainya. Oke, di sini contohnya adalah pada tanggal 17 Maret 2020 dibayar biaya listrik pabrik sebesar 1 juta. Oke, di sini cara pencatatannya atau jurnalnya adalah tanggal 17, kemudian di sini keterangannya kita bisa pakai dengan pembayaran listrik. Nah, nama akunnya sendiri ini kita akan gunakan dengan beban listrik pabrik dengan jumlah dikeluarkan di situ sebesar 1 juta sehingga kas keluar akan sebesar nilainya adalah 1 juta untuk membayar biaya listrik tanggal 17. Kemudian pada kasus yang kedua, pada tanggal 20 Maret 2020 dibayar beban asuransi pabrik untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Oke, di sini tanggalnya adalah tanggal 20, keterangannya di sini bisa pakai dengan pembayaran asuransi pabrik dengan nama akun adalah asuransi dibayar di muka, karena di sini keterangannya adalah dibayar asuransi pabrik untuk 1 tahun. Artinya biaya sewa bulan-bulan berikutnya itu sudah dibayar sekalian, sehingga di sini nama akun adalah asuransi dibayar di muka dengan nilai sebesar 12 juta. Kemudian kasnya otomatis akan berkurang atau akan mengeluarkan sebesar 12 juta pada tanggal 20 Maret. Oke. Yang terakhir adalah ini adalah contoh untuk pengeluaran lain-lain. Oke, untuk pengeluaran lain-lain sendiri di sini contohnya adalah pada tanggal 10 Maret 2020 dibayar utang dagang kepada PT Jaya sebesar 100 juta dengan potongan 2%. Oke, di sini tanggalnya jangan lupa tanggal 10, di sini tanggal 10 ya. Kemudian di sini keterangannya adalah PT Jaya. Kenapa harus keterangan PT Jaya? Makanya disebutkan di awal tadi jika di sini yang kita keluarkan adalah untuk membayar hutang dagang kepada supplier, maka keterangannya bisa kita isi nama supplier itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk kolom debitnya ini karena kita membayar utang dagang, maka bisa kita isikan di kolom utang dagang, bukan di kolom serba-serbi. Ya, kita membayar utang dagang sebesar 100 juta, di mana di sini ada potongan 2% dari 100 juta ini. Berarti kita hitung dulu 2% dari 100 juta ini ketemuannya adalah 2 juta. Sehingga karena ada potongan pembelian, maka otomatis kas hanya keluar sebesar 98 juta. Ya, jadi kita punya utang dagang 100 juta, karena kita dapat potongan 2%, maka otomatis yang dikeluarkan kas itu bukan 100 juta, tetapi hanya 98 juta karena kita dapat potongan 2%. Di mana potongan 2% itu dihitung dari 2% dikalikan dengan nilai utang dagangnya sebesar 100 juta. Oke, itu untuk contoh pertama pengeluaran lain-lain. Nah, untuk contoh pengeluaran yang kedua, untuk pengeluaran lain-lain itu pada tanggal 12 Maret ini dibayar beban iklan untuk 1 tahun ke depan sebesar 8 juta. Oke, kita masukkan di sini yang pertama tanggalnya tanggal 12. Kemudian keterangannya di sini adalah pembayaran beban iklan. Nah, karena pembayaran beban iklan itu bukan membayar hutang dagang, maka di sini bisa kalian masukkan di kolom serba-serbi. Untuk kolom akun atau nama akunnya itu adalah iklan dibayar di muka dengan besarnya itu sebesar 8 juta sehingga kas keluar atau kas berkurang pada tanggal 12 untuk membayar beban iklan ini sebesar 8 juta. Oke, ini untuk contoh pengeluaran untuk perusahaan manufaktur. Saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah dan terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.